Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sahbihi wa sallim ajma'in. Yang terhormati para moderator, para wijaya suara, teman-teman, bapak ibu, para kiai, para ustadz dari BDF di Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya bisa silaturahim yang biasanya saya bertemu dengan bapak dulu, kapasitas saya di Pendis ya di Direktorat Pesantren, hampir 15 tahun dulu ngurusi di Pendis, hampir 8 tahun saya di pesantren, dan alhamdulillah setelah diberi amanah di Sekretaris Pendis 2 tahun ini dapat tugas baru di Pusdiklat ini ya. Alhamdulillah. Dan tentu yang saya tangani sangat berbeda sekali dengan yang waktu di Pendis, tetapi mayoritas atau sebagian besar kegiatan-kegiatan kita ya diarahkan untuk pendidikan Islam semua, karena memang anggaran kementerian itu 62 triliun, hampir 52 triliun sendiri yang untuk Pendis ini. Dan ini luar biasa juga bagi Pusdiklat yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Cuma Bapak Ibu sekalian, mungkin kita berbagi tugas. Kalau di Pendis itu semua hal terkait dengan pendidikan ada di sana, lah kami di Pusdiklat ini khusus menangani tentang peningkatan kapasitas SDM-nya saja. Jadi yang tanya terkait dengan BOP nanti, yang tanya terkait bantuan, terkait dengan dukungan sarana, semua ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Saya terakhir tahun 2020 kemarin sebagai PLT Direktur Pesantren, alhamdulillah punya kenang-kenangan itu menguruskan bantuan BOP hampir dapat 2,6 triliun kemarin itu ya. Ya, anggaran kontren hanya 600 miliar, tapi kemarin gara-gara Covid menjadi 2,6 triliun. Alhamdulillah. Judulnya berkat Covid itu. Ya, dan itu luar biasa, tidak hanya di pesantren saja, karena waktu musim Covid kemarin ya saya dapat tugas yang luar biasa itu menjadi Sekretaris Pendis, merangkap Direktur Pesantren, dan Pak Dirjennya juga PLT waktu, jadi pekerjaan betul-betul ngumpul. Mudah-mudahan ke depan ini ya dengan terus kita menggelurakan tindak lanjut dari undang-undang pesantren ini, sekali lagi mudah-mudahan afirmasi kepada pesantren termasuk dalam hal ini PDF semakin masif dan intent ya. Amin. Ya, saya yakin Jawa Timur ini sudah luar biasa. Ada 3 provinsi yang perhatiannya pada pesantren luar biasa, ini Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Aceh, 4 provinsi. Ini yang sudah lumayan lah perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam. Banyak APBD yang diberikan kepada pesantren, pada pendidikan diniyah dan pendidikan Islam lainnya. Mudah-mudahan nanti selain profesi kita. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang sini adalah termasuk para ustadz ini ya, guru. Menurut saya kebahagiaan di dunia, orang-orang yang mulia di dunia itu hanya 2. 1 guru, 2 dan lain-lain. Jadi sudah termasuk salah satunya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia itu. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bunyinya training ini luar biasa inovasi. Saya ingat jargonnya Suzuki. Suzuki itu inovasi tiada henti. Betul, kalau kita saksikan di dunia otomotif itu. Mulai Honda 70 sudah berubah, Honda 80 berubah, 2000 berubah, 2020 ujian nasional ganti apa? Sekarang asesmen ya. Nah, dirubah kebijakannya bolak-balik, tapi yang masak sama aja, kadang-kadang rasanya sama aja. Kayak orang Jogja kumpul tiap hari makan gudeg saja. Wah, kita jangan makan gudeg lah, bosan. Besok aku masak kari kita. Wah, masak kari semangat. Pas dirasakan, loh, rasa gudeg. Besok masak rawon, rasa gudeg. Karena diubah menunya yang masak sama saja, kadang-kadang tetap saja ini. Ini yang harus kita ini. Nah, maka pas sekali dengan judul inovasi itu, karena kita ingin inovasi inovasi ini memang satu hal yang tidak bisa semua akan berubah karena inovasi. Semua yang tidak inovasi rontok. Dulu kita ingat ada semua di daerah itu ada namanya Primagama.
bimbingan belajar. Hampir semua orang yang pengen masuk ke perguruan tinggi itu pasti ikut Primagama itu. Karena apa? Ini terbukti bisa ngantarkan orang. Kenapa Primagama itu terkenal? Karena yang punya Primagama itu kan DO nggak lulus kuliah itu. Jadi karena dia DO nggak lulus kuliah, maka dia buat bimbel bagaimana caranya bisa kuliah. Jangan contoh adegan ini kan gitu. Karena dia gagal. Oh, sekian tahun berapa orang kalau semua ingin jadi bisa kuliah mesti lewat Primagama. Tapi sekarang sudah tenggelam Primagama ya. Nggak ada. Kenapa? Ada ruang guru. Inovasi baru ruang guru. Itu baru lulus, baru selesai dari Amerika datang ke ruangan saya. Disposisi Bu Sri Mulyani sama Pak Wapres Kala datang ke saya mau menyampaikan kepada saya proposal tentang ruang guru di Pendikbud. Saya bilang di pendidikan agama, di Kementerian Agama itu dilarang belajar di ruang guru semuanya. Kenapa? Ruang gurunya sempit-sempit jauhan. Saya guyoni begitu itu yang pemilik Primagama ruang guru. Alhamdulillah semua orang pindah ke ruang guru. Karena apa? Dengan inovasi yang luar biasa. Tetapi saya yakin ruang guru sudah mulai surut ini. Kenapa? Ruang guru hanya jual video. Hanya jual video, tidak ada interaktif. Maka sekarang dengan adanya Zoom, maka ruang guru mulai redup. Semua sudah berubah. Yang biasanya PDF di Jamiah sekarang masuk di Zoomia semuanya. Sudah berubah karena ada perubahan teknologi. Jadi sekali lagi, mereka yang ingin tetap bertahan, survive, itu mereka yang bisa melakukan inovasi. Jadi pelatihan ini dengan tema inovasi, saya yakin walaupun ini sebentar, walaupun ini singkat, walaupun ini enggak lama, saya ingin ini bagian starting point. Ini bagian daripada titik awal kita semua untuk melakukan inovasi-inovasi di madrasah kita, di sekolah kita. Ya, cuma saya sering bilang sama para WI, sama teman-teman, saya itu bandingkan orang yang kuliah 5 tahun, 6 tahun lulus kadang-kadang masih bingung. Banyak orang habis wisuda keluar bingung, Pak. Iya, saya ditelepon, Pak, saya ini baru lulus, ini santri, saya kasih beasiswa di UGM. Saya yang merintis membuka program biasa santri pertama dulu, PPSB itu. Nah, saya kuliahkan juga. Lulus itu karena mungkin karena yang masukkan, yang biayai, dia telepon saya. Pak, saya baru lulus dari UGM, Pak, tapi saya bingung ini mau kemana ya. Waduh, langsung saya tanya, Anda tahu topeng monyet nggak? Tahu, Pak. Topeng monyet itu ada tempat pelatihannya di Tangerang itu. Monyet-monyet di berbagai daerah dikumpulkan di Tangerang, dilatih selama 1 bulan. Alhamdulillah setelah pelatihan 1 bulan, monyet-monyet itu sudah bisa cari kerja, luar biasa. Nggak ada monyet-monyet yang nganggur setelah pelatihan. Monyet aja dilatih 1 bulan bisa langsung kerja. Masa Anda kuliah 4 tahun di kampus yang munafik kok bingung? Akhirnya sampai sekarang nggak telepon saya lagi nih, alhamdulillah. Takut saya panggil monyet tuh. Memang fakta, banyak orang yang lulus S1, S2, S3 bingung itu banyak, terutama yang belum punya kerjaan. Karena memang sekolah itu, pendidikan itu seperti ini, ya, kita punya ijazah SLTA, SMA, itu seperti punya pancing. Jadi namanya pancing, itu namanya untuk mancing, dapat dimasak langsung habis kalau pancing. Namanya nggak banyak karena namanya pancing. Tapi banyak orang yang kuliah lagi S2, S3, itu ibaratnya dia berhenti memancing, bikin jaring. Ya, namanya berhenti memancing nggak dapat ikan, bikin jaring itu keluar tenaga banyak, energi banyak, biaya banyak. Tapi selama bikin jaring nggak dapat ikan. Semua orang yang mondok sekian tahun nggak dapat ikan. Semua orang yang kuliah tidak dapat ikan. Karena ini mimpi-mimpi sedang bikin jaring. Kenapa dia tetap semangat? Karena ada keyakinan, mudah-mudahan nanti kalau jaring saya jadi ini, sekali melempar sama dengan berkali-kali mancing. Itu orang yang nempuh pendidikan itu seperti itu. Wah, kalau saya lulus S1 nanti lebih hebat daripada SMA. Kalau saya selesai master, saya akan lebih bagus daripada, nanti akan gampang cari kerjaan. Saya selesai doktor akan. Tetapi faktanya banyak, setelah selesai bingung nggak dapat kerjaan. Kenapa? Karena selama bikin jaring nggak pernah lihat-lihat yang tempat-tempat yang banyak ikannya, masalahnya. Selama bikin jaring nggak pernah lihat tempat-tempat ikannya. Begitu jaring jadi bingung melempar. Ini terjadi. Banyak lulusan pendidikan, lulusan kampus-kampus hebat setelah lulus bingung. Kenapa? Tidak punya jaringan. Bikin jaring tetapi tidak punya jaringan. Oke. Itu katanya orang sukses itu katanya 4.
pertama punya potensi, kedua kerja keras, ketiga punya jaringan, keempat baru keberuntungan. Nah, keberuntungan itu ternyata bukan sesuatu yang datang dari langit, tapi bertemunya kesiapan dan kesempatan. Kita siap, nggak dibuka formasi, nggak jadi untung. Dibuka kesempatan, kita nggak siap, nggak jadi untung. Maka kalau mau untung, kita siap, ada kesempatan. Berpadu kesiapan dengan kesempatan, ini yang keberuntungan. Tetapi tugas kita bukan buat kesempatan, karena itu orang lain. Tugas kita selalu menyiapkan diri. Bahasanya bapak-bapak itu lebih baik siap walaupun nggak dipakai, daripada memakai nggak siap, itu bahaya lagi. Nah, ini yang kita kesiapan pendidikan kita. Ya, alhamdulillah saya ngelola di perguruan tinggi kemarin dengan penanggung jawab program 5.000 dokter, hampir 13 kampus di Indonesia yang saya tangani. Terus saya kerjasama dengan 24 negara di 5 benua itu untuk program 5.000 dokter yang di luar negeri. Alhamdulillah santri-santri kita, anak-anak kita sudah pada kuliah di mana-mana itu. Alhamdulillah setiap di negara saya datang mesti ada yang jemput tuh santri-santri itu. Nah, di Inggris ada yang jemput, di Irlandia ada yang jemput, di Mesir ada. Karena apa? Kita taruh anak-anak kita di Australia, sampai di 5 benua ada semua dengan program 5.000 dokter. Nah, ini saya berharap nanti jaringan ini tidak hanya dinikmati oleh lembaga formal itu yang hanya madrasah atau perguruan tinggi, tetapi bagaimana kesempatan PDF ini juga bisa kita kirim. Saya sudah 3 kali mencoba dulu waktu saya di Pontren, yaitu ada 2 angkatan saya kirim ke Ibnu Tufail di Maroko sana. Anak-anak yang pondok Salafiyah yang baca kitabnya sudah bagus tapi ngomongnya belum lancar, saya kirim ke sana. Pokoknya datang aja ke Timur Tengah, nanti yang bikin lancar di sana saja. Yang penting jangan tidur aja. Tiap hari ke pasar, ke tukang ojek, kemana, pasti lancar setahun bahasa Arab. Walaupun nggak masuk kampus itu. Itu alhamdulillah 2 tahun sudah saya kirim di sana. Tahun ketiga saya kirim ke Ibnu Khaldun ya di Tunis. Alhamdulillah 3 tahun. Saya minta nanti dengan Pak Direktur Pesantren, mudah-mudahan yang diniyah ini juga gitu nanti sasarannya. Memang kalau pendidikannya sih lebih bagus Indonesia, gedung-gedungnya macam-macam itu luar biasa Indonesia, itu nggak ada tandingannya lah. Di sana itu ya mungkin Bapak tahu lah, negara-negara sana itu negara pernah besar kan, tapi Indonesia itu sedang membesar sebenarnya. Kita besar, tetapi kalau mau lancar bahasa Arab, bahasa Inggris memang di negara lain ya, di negara tempat itu. Tapi kalau fasilitas memang kita sudah luar biasa. Nah, ini beberapa terobosan-terobosan yang coba kita lakukan. Sekali lagi kita tidak tahu ya, kita ini kan selalu berpikir di belakang biasanya. Yang berpikir futuristik, yang ke depan ini kita sulit memprediksi. Hari ini kita tidak nyangka juga ya, tiba-tiba pandemi seperti ini yang mengubah perilaku manusia 180 derajat ini ya. Dulu orang wajib sekolah dilarang pakai HP, sekarang wajib pakai HP dilarang sekolah. Itu kan mengubah 180 derajat tuh. Kalau kita persiapkan berpikir ke depannya macam-macam, coba. Untung ini sudah ada temuan, ada Zoom, ada macam-macam dan sebagainya. Coba kalau tidak ada. Anak saya sekolah di MAN 2 Malang, satunya di MTSN di Jakarta. Hampir 2 tahun di rumah ini. Ya, ini juga harus biar membuktikan pada orang tua bahwa guru itu berat, ngajar itu berat, tidak mudah dan sebagainya. Biar orang tua juga melek semua, termasuk saya juga ini. Ternyata luar biasa mendidik anak sendiri itu kan susah ya. Enak mendidik orang lain. Makanya kita saling tukar ya. Anak saya titipkan, orang lain saya titip sama saya. Karena kalau anaknya sendiri susah. Termasuk ya, saya ngomong macam-macam di tempat lain mungkin dituruti, tapi dengan anak saya belum tentu dituruti. Karena yang dipercaya guru, anak-anak itu guru luar biasa. Ya, ada bapaknya guru bahasa Inggris, anaknya diajari bahasa Inggris di sekolah. Padahal yang ngajar bahasa Inggris di sekolah bukan lulusan bahasa Inggris, tapi lebih percaya gurunya dari bapaknya yang ngajar bahasa Inggris. Karena dia lebih yakin dengan gurunya daripada orang tua. Nah, ini hal-hal yang kita berpikir futuristik, kita berpikir masa depan yang tidak hanya rutin-rutin kayak dulu-dulu terus ini. Perubahan-perubahannya apa kira-kira? Ini inovasi saya kira begitu. Kita harus mempersiapkan diri. Berpikir seperti apa ke depan yang terjadi, terutama yang tidak pernah kita duga. Dulu di masjid orang kalau sholatnya jarang ditarik supaya rapat.
Sekarang kok rapat didorong. Di ibadah saja udah ada perubahan ini ya. Dulu kalau perempuan pakai cadar, wah itu radikal. Sekarang lagi perempuan pakai cadar semua. Nah, ini mengubah banyak hal yang mengubah perilaku karena ada perubahan apa teknologi, perubahan dan ya termasuk pandemi dan sebagainya. Ini sesuatu yang harus kita siapkan. Kita harus siapkan dengan yang namanya inovasi itu. Ya, sekali lagi ini kegiatannya sangat bagus sekali. Normal itu seperti pabrik jin itu. Jadi pabrik jin itu lama, yang bikin harus ahli, hebat, mahal. Tetapi ternyata orang beli jin itu belum bisa dipakai kalau belum dibawa ke tukang permak. Pusdiklat ini tempatnya permak ini. Jadi pabriknya itu di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Nah, di sini yang seminggu itu hanya kecilin, hanya ngepasin supaya enak. Insya Allah kalau habis dipermak langsung bisa dipakai lagi. Semoga ada diklat lagi. Harus ada sesuatu yang membuat kita bahagia. Amin. Harus ada sesuatu yang membuat kita senang. Harus membuat sesuatu yang kita yakinkan bahwa ini bagus. Walaupun ini sebentar, saya punya keyakinan bahwa sebentar ini, secepat ini, nanti Bapak Ibu, para ustadzah ini pulang akan mampu melakukan inovasi-inovasi. Harus jangan kalah dengan Suzuki. Inovasi dihadapi. Ya, ini luar biasa. Suzuki saja begitu. Dan sekarang ini yang paling inovasi makanan Pak, kuliner. Bapak Ibu kalau searching di puncak prestasi, tapi Anda akan terpuruk kalau Anda tidak berinovasi. Anda sudah berada di posisi yang tepat, tapi Anda akan tergilas kalau Anda diam di tempat. Anda sudah tepat di jalan, tapi Anda diam pasti ditabrak orang. Posisinya sudah tepat, tapi diam pasti ditabrak orang. Jadi yang penting apa? Bergerak, inovasi dan inovasi. Ini motif daripada Bapak Ibu diadakan pelatihan inovasi ini. Karena perubahan, karena tuntutan, karena semuanya ini terus berubah. Dan ini saya yakin kalau kita tidak siapkan dengan inovasi, ini kita akan tenggelam ini. Nah, apalagi lembaga ini lembaga baru. Saya mengikuti proses dari awal akhirnya PDF ini. Karena saya 8 tahun di Direktorat Pesantren dulu. Pas undang-undang diundangkan ini saya sudah pindah lagi. Karena habis di Montreal pindah ke Diktis, habis itu di PAI baru pindah di Sekretaris PNDIS. Jadi, tapi saya ngikutin terus waktu penandatanganan macam-macam, cuma saya nggak di direkturnya. Nah, ini termasuk makhluk baru ini. Ya, dari sisi kelembagaan ya, karena regulasinya baru. Tetapi sebenarnya akarnya sudah tumbuh kuat, sudah lama dan sebagainya. Yang di sini saya kira kewajiban pemerintah ya dari sisi regulasi, dari sisi afirmasi, dari sisi fasilitasi itu yang perlu ditingkatkan. Sekarang regulasinya sudah ada, tinggal pengakuan, rekognisinya dan afirmasinya ini yang penting dilakukan. Dan ini salah satu bagian kegiatan ini. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Kementerian Agama ini sangat tertinggal kalau namanya pelatihan ini. Di Kementerian Keuangan itu setiap pegawai mesti dapat jatah 2 kali di upgrade pelatihan. Di kita ini kadang-kadang 5 tahun, 6 tahun. Kemarin saya ngelatih KUA katanya 15 tahun baru dapat pelatihan. Saking apanya? Kita saking banyak yang diurusin. Di Menteri Keuangan itu PNS-nya hanya 82.000. Kita ini 32.000. Makanya kalau orang-orang tinggalnya agak pinggiran, sekolah-sekolah yang di pinggiran itu pasti ketinggalan Pak. Coba tanya di sana, sudah dapat kurikulum baru Pak? Apa jawabannya? Yang lama juga belum Pak. Ini sakit tadi itu di atasnya dulu lagi. Yang ini dulu aja. Ini yang mau saya terapkan. Oke lah, sekarang ini kalau orang sudah S3 udah bangga ya, S3 ya. Tapi saya ingin S4 sekarang ini. Harus di atas itu. S3 udah biasa, kita harus S4. Apa ya? Inilah spirit, solid, spirit, semangat ini yang saya bangun terus ini. Semuanya tergantung semangat kita. 8 standar pendidikan itu akan gagal karena apa? Nggak ada standar niat di situ. Apa itunya 8? Nggak ada ya. Coba baca 8 standar pendidikan. Ada nggak standar niat? Padahal kalau semua nggak ada semangatnya, nggak ada niatnya, gagal itu. Ini perlu 8 standar itu sukses kalau niatnya, semangatnya harus kita bangun. Oke lah, di sana 8 standar sudah nggak ada standar niat, kita sendiri yang memulai membangun standar niat semangat ini. Jadi kalau ini kita bangun, insya Allah
dalam kondisi apapun kita tidak ada keluhan, tidak ada apa namanya, karena apa? Sudah dibangun semangatnya dulu ini. Dikasih kondisi apa, menerima kondisi apa saya yakin. Jadi ini semua anak-anak kita, apa namanya, teman-teman kita semua ini saya kira ini apa namanya, apalagi PDF yang baru ini ya, masih hitungan tahun ya, berapa tahun yang lalu baru kita apa namanya dapat apa namanya izin resminya ya. Ya, ini tentu harus banyak nih ya. Saya pernah ke Termas, ada Termas? Tidak ada. Nggak ada. Saya sudah keliling-keliling dan sebagainya. Memang ini perlu kita sumber. Jadi sekali lagi mari kita bangun ini. Yang kedua kita harus menjaga soliditas. Bukan solidnya Madura ya. Ini soliditas, apa kebersamaan. Kalau solidnya Madura itu sulit ya Pak ya. Nah, dulu saya pernah dengar gara-gara Gus Dur dilengsarkan. Gara-gara Gus Dur lengser kita jadi solid katanya. Oh ternyata sulit tuh. Ini soliditas. Gak ada orang hebat sendiri, gak ada orang besar sendiri. Ya, bahasa orang yang hebat apa? Kalau kita mau cepat jalan sendiri, tapi kalau mau kuat dan tahan lama harus ada temannya itu. Ini membangun soliditas itu. Kita gak bisa hebat sendiri, gak bisa besar sendiri, gak bisa ini. Ya. Tetapi nanti memang betul Pak, ada yang kerja keras, dia tidak dapat penghargaan, ternyata yang dapat penghargaan yang apa namanya. Tetapi nggak ada contoh bangunan sehebat ini nggak mungkin kalau pondasinya nggak kuat bisa hebat kan, nggak mungkin bisa apa namanya kokoh kalau pondasinya nggak kuat. Tapi apakah pernah pondasi itu dapat ujian? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Padahal pondasi itu yang menentukan kehebatan lembaga. Tetapi apa bangunan arsitektur yang dipuji ya yang atas dia macam-macam, pondasi tidak. Padahal kalau pondasinya nggak kuat itu selalu runtuh, pasti runtuh. Nah, kita juga itu di tim itu ada yang kerjanya biasa saya itu yang dapat nama, ada yang kerja keras yang tidak tahu. Tapi ini kalau nggak bersama nggak bisa ini. Makanya ada istilahnya telur mata sapi ya. Yang punya telur ayam, yang punya nama sapi itu. Jadi kalau kita bekerja bareng, ada yang dapat nama, ada yang tidak, itu biasa itu. Ada program namanya program telur mata sapi. Yang punya telur ayam, yang punya nama sapi. Nggak apa-apa, kita bagian yang ngasih telurnya saja. Biar aja namanya untuk sapi itu. Disinilah saya kira. Mulai dari lembaga terkecil. Ya alhamdulillah, saya pernah jadi kepala madrasah, saya pernah jadi guru madrasah, saya pernah jadi dosen macam-macam. Ini saya rasakan sekali. Dulu tahun 88 saya diangkat jadi kepala madrasah swasta di Kaltim itu, di Samarinda itu. Madrasah swasta, muridnya miskin-miskin, banyak yang minta keringanan, gurunya banyak yang sampai ngojek macam-macam. Gimana saya bisa mempertahankan sekolah madrasah semacam ini? Akhirnya saya punya semboyan begini. Yang mahal itu belum tentu berkualitas, saya bilang. Kenapa? Karena sekolah saya murah. Nah, akhirnya dengan semangat itu saya bangun bagaimana ngejar prestasi dengan yang murah tadi, dengan apa namanya, dengan yang serba terbatas tadi. Alhamdulillah sampai sekarang eksis. Saya lihat ada santri murid-murid situ yang sudah jadi wakil rektor, sudah jadi dokter, jadi apa macam-macam dan sebagainya. Sekarang mulai RA sampai perguruan tinggi. Dan saya sekarang diangkat sebagai ketua yayasannya. Dan saya ingat sejak 86 sampai sekarang rasanya belum pernah gaji guru tidak terbayar, walaupun tidak besar, tapi cukup saja lah. Alhamdulillah. Semangatnya apa? Yaitu karena saya dikasih pasrah sekolah yang murah, saya bilang yang mahal itu belum tentu berkualitas. Tapi tahun 2003 saya menjadi ketua Ma'arif wilayah Kalimantan Timur. Diminta oleh satu pengusaha, tolong bikin sekolah yang terbaik, yang mahal yang apa. Akhirnya dimodali 12 miliar bangun gedung yang megah seperti di Eropa. Saya suruh bikin sekolah yang hebat. Kekhasan dan kekhasannya itu menjadi tren branding, menjadi image. Kalau kita dengar Gontor itu langsung image orang, wah bahasa Arabnya bagus. Kalau kita dengar Pandanaran misalkan, wah ini Qurannya bagus. Kalau kita dengar ini apa? Kita harus mampu berinovasi sehingga kalau dengar lembaga pendidikan kita langsung muncul image orang ini. Kalau dengar lembaga kita belum kenal, belum ingat apa-apa, ini belum jadi image ini, belum jadi trademark ini, belum jadi merek dagang. Nah, inovasi itu diharapkan begitu. Nanti menjadikan kita ini adalah lembaga satu-satunya. Gak apa-apa satu-satunya di kecamatan dulu, gak apa-apa.
nanti naik lagi satu-satunya di provinsi, nanti satu-satunya nih. Yang penting nanti betul-betul lembaga kita ini punya kekhasan, punya distingsi, menjadi image orang. Kalau dengar lembaga kita langsung muncul image-nya ini. Apakah Nausarab, apakah apa namanya? Ya terserah, apa tahfidz, apa macam-macam, itu yang kita bangun. Jadi terhebat-hebat, sekolah-sekolah hebat, lembaga pendidikan hebat nggak bisa dibandingkan. Ternyata semua punya kekhasan sendiri-sendiri. Makanya saya juga akhirnya setelah pulang saya bikin namanya Sekolah Bunga Bangsa itu di Samarinda. Saya kalau bikin ada bangsanya namanya, karena saya cinta bangsa. Nah, ada mutiara bangsa, ada bunga bangsa, tapi belum di PKB karena masih pegawai negeri. Jadi ada bangsanya itu. Nanti bisa Bapak cek itu di searching nanti Sekolah Bunga Bangsa di Samarinda. Itu mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Saya dirikan tahun 2000, termasuk Bunga Bangsa ada 2 lagi itu yang saya lihat di ranking sekolah. Saya dirikan tahun 2003 dengan modal saya kunjungan ke semua yang katanya sekolah hebat itu. Jadi kita penting ini. Dan ketika kita datang ke sekolah hebat itu, yang dilihat, yang di ini jangan bangunannya. Kita ini belum bangga kalau bangunannya nggak bagus-bagus. Nanti kan tuh kasarnya tuh, dilihat ajak perpustakaannya, lihat temuan risetnya, macam-macam begitu tuh. Itu kalau di luar negeri tuh. Kalau saya diajak di kampus-kampus Indonesia, mesti diajak lihat gedung yang belum selesai dibangun, karena yang belum dibayar itu aja pusing saya. Padahal ini masih pikirannya begitu. Udahlah yakinlah bahwa fisik itu nanti berikutnya kita harus mampu membuat branding, membuat kekhasan. Itu betul tuh, saya sampaikan pada rektor-rektor itu. Masa kalau begini terus kan? Saya lihat, lihat Leiden misalkan diajak perpustakaannya yang luar biasa, yang hebat dengan branding sejarahnya itu. Sampai spanduk-spanduk demo kita tahun 50 aja disimpan itu. Majalah-majalah di Leiden itu, majalah-majalah tahun 20-an masih ada, kitab-kitab ulama tahun abad 16 masih ada, disimpan. Betapa menghargai sejarah. Makanya orang di Leiden itu, kalau anak-anak muda itu kalau nyari jodoh biasanya yang paling laris itu, yang paling mahal jurusan sejarah. Jadi yang paling dicari-cari jurusan sejarah. Jurusan ekonomi itu pada nggak main. Kenapa? Orangnya perhitungan katanya. Dokter katanya apa Pak? Itu orangnya dikit-dikit sabar Mas, suruh sabar terus. Kenapa tertarik pada lulusan sejarah? Karena orang sejarah itu suka dengan yang langka-langka, suka dengan yang tua-tua. Itu orang sejarah. Makanya insya Allah nanti kalau saya makin tua makin disayangi. Itu kalau kita punya istri atau suami yang ahli sejarah, insya Allah makin tua makin disayang. Karena sering koleksi yang tua-tua itu, koleksi benda-benda yang langka macam-macam. Nah, itu saya lihat kalau kita ke Leiden itu yang ditunjukkan. Nah, alhamdulillah saya hampir keliling di 28 negara di 5 benua ini yang pernah saya kunjungi, di kampus-kampus yang bagus-bagus. Saya lihat begitu, mesti yang disampaikan ini kekhasannya itu. Ya beda dengan Indonesia tadi itu. Saya jadi sekretaris menteri, ini tanah belum dibayar Pak, gedung belum selesai, waduh semuanya begini. Nah ini hanya membangkitkan kita semua. Bapak Ibu pasti bisa hebat, asal melakukan inovasi kan. Sekarang ini kalau nggak cepat ketinggalan, ya banyak yang hebat tapi sudah kehilangan momentum. Ada orang yang kerjanya bagus tapi lama sudah ketinggalan. Ada yang kerjanya bagus tapi melewati target terus nggak ada gunanya. Di kesempatan terbatas, ada momentumnya. Jadi kalau ini momentum yang bagus sekarang, menterinya orang pesantren, anggaran ada di pesantren, kemudian udah ada undang-undangnya, momentum ini. Kalau ini nggak kita manfaatkan dengan baik, ya ini akan kehilangan momentum. Maka harus cepat nanti membuat branding tadi itu. Nah, apalagi program Pak Menteri salah satunya sekarang ada kemandirian ya, kemandirian pesantren. Wah itu gawat itu apa namanya? Indikatornya apa? Anggarannya harus makin kecil tuh kalau makin mandiri. Kalau makin banyak berarti nggak mandiri kan? Ya nggak tahu nanti saya belum mendalami itu apa indikator kuncinya. Tetapi kalau saya lebih senang bahwa pesantren ini harus diajak kita kembangkan di bidang entrepreneurship ini, yaitu apalagi di situasi sekarang ini menurut saya yang paling beruntung itu orang tiga nih, yaitu orang yang berilmu, sehat, punya duit ini untuk. Saya kira bahagia kalau kita tiga ini Pak ya.
Nah, berilmu, sehat, punya duit. Nah, salah satunya nggak ada repot ini. Berilmu tapi sakit-sakitan nggak ya. Nah, sehat, punya ilmu, nggak punya duit juga susah. Ya. Punya duit nggak ada ilmunya, sehat juga susah. Wah, 3 ini. Maka pas lah, saya tahun 2005 ngasih hampir 1000 anak santri kuliah di Fakultas Kedokteran itu melalui program beasiswa santri dulu, alhamdulillah. Sekarang udah pada dokter-dokter semua ini, luar biasa. Jadi ya ada yang di Unisma, ada di UNER, dari UGM, dari UIN, sekarang udah pada jadi dokter. Saya dulu ingin punya program 1 pesantren, 1 dokter itu paling enggak. Karena kita butuh sehat. Kalau nggak ada dokternya, apapun sakitnya, air putih ditiup obatnya. Ya itu darurat itu terpaksa. Ada yang begitu, tapi kita harus berpikir realistis bahwa ini butuh. Makanya alhamdulillah sekarang udah ada 1000-an Pak yang kita kuliahkan di. Makanya ketika baru ada COVID kemarin saya kumpulkan anak-anak lulusan Fakultas Kedokteran. Bukan program namanya sanitizer. Yang ada kan sanitizer aja kan. Nah, saya bikin sanitizer itu lumayan anggarannya hampir 1,5 miliar dulu kita programkan untuk mengatasi COVID di Jabodetabek dulu. Saya terjunkan santri-santri. Nah, 2005 saya sudah buat program santri berprestasi. Nah, sekarang hampir 4.000 santri kita yang lulus dari kampus-kampus yang bagus itu, alhamdulillah. Mudah-mudahan 2030 ke atas nanti menteri-menteri semua yang megang pos-pos penting ini orang-orang yang pernah di pesantren. Amin. Ini memang saya desain tuh. Makanya dulu waktu 2005 buat visinya program itu apa? Program beasiswa santri mengubah takdir bangsa 2025. Tangguh-tangguh. Jadi jangan pernah buat visi tanggung-tanggung. Banyak orang yang menyesal itu bukan karena punya cita-cita yang tinggi tidak tercapai, tapi karena punya cita-cita rendah dan tercapai. Masih jadi santri, cari jodoh asal-asalan. Begitu sudah jadi kiai, wah kayaknya nggak pas lagi kan. Karena apa? Itu pasang target terlalu rendah itu. Begitu terlaksana menyesal. Tapi enggak apa-apa. Hidup itu 2. Kalau nggak ngejar takdir ya mengoptimalkan takdir. Jadi masih ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Tapi anak-anak kita sekarang harus kita berikan kesempatan, kita dorong, kita berikan motivasi untuk berani cita-cita besar. Kenapa? Peluangnya luar biasa. Santri satu-satunya yang dikasih slot di LPDP sekarang beasiswa itu. Yang lain tidak. Belum lagi program-program yang lain. Sampai dokter pun, sampai profesor pun ada program afirmasi untuk kita semua. Harus semangat, harus berani cita-cita besar. Ini yang muda-muda ini kan saya lihat potongannya semua 4 sehat 5 sempurna. Allah. Kalau yang tua-tua seperti saya ini 4 melarat 5 menderita. Bisa sekolah sampai S3 ya syukur ini. Karena apa ya? Perjuangan luar biasa untuk bisa segitu. Nah, anak sekarang kalau nggak kita beri motivasi, dukungan apa? Belajar mudah, semua bisa masuk beasiswa bertebaran. Dulu ngerengek dapat beasiswa nggak ada. Tapi orang itu kadang-kadang begitu ya, kalau kesempatan sulit kita sungguh-sungguh, tapi kalau kesempatan mudah itu kita lalai ya. Itu mengoptimalkan takdir yang penting itu. Ya, jadi saya ingin ke depan ini sudah saya siapkan semua. Ada yang insinyur, dokter, lulusan ITS, UGM. Tahun 2030 ke atas ini mereka harus berperan di Republik ini. Ini saya. Makanya yang dokter saya bilang kamu nanti calon menteri kesehatan ya, yang dari IPB kamu nanti calon menteri pertanian ya. Semua sudah saya susun calon-calon menteri 2030. Ya. Mungkin jangan nanya calon presidennya siapa Pak. Gak penting, yang penting saya semangat karena saya mengeluarkan uang yang besar, mengelola program yang besar. Kalau tidak punya mimpi-mimpi indah, tidak punya semangat yang indah, pasti kita lelah di situ. Apalagi ngasih bantuan orang, ngasih bantuan pondok, ngasih bantuan siswa, itu jargonnya apa? Rezeki Anda masalah saya. Kalau bantuan belum turun semua berdoa, begitu turun semua syukuran kita diperiksa BPK. Betul kan? Ini rezeki Anda masalah saya. Saya nanda tangani anak yang kuliah di Inggris itu 1 tahun, 1 orang hampir 700 juta itu. Di Australia dan Inggris 700-800. Saya kalau mau tanda tangan tuh mikir aja, enak banget ini orang dapat sekian, saya aja nggak dapat apa-apa. Malu saya tanda tangan itu. Tapi saya baiklah, udahlah, bismillah aja lah. Mudah-mudahan orang yang saya tanda tangani sekarang saya bantu kalau menjadi orang hebat, manfaatlah saya tanda tangani saja. Tapi ini juga gitu, masa rezeki Anda masalah saya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini luar biasa.
Dan menghadapi BPK luar biasa juga. Ini anak-anak nilainya jelek-jelek begini, kenapa nggak diberhentikan saja, nggak diputus beasiswanya? Saya jawab apa? Alah Pak, yang lulus saja belum tentu dapat pekerjaan, kalau ini di demo saya bilang. Kita harus ada gitu. Spiritnya dulu yang kita bangun, semangat dulu itu kita bangun macam-macam. Kita bangun soliditas dengan semua kementerian, kita kerjasama. Kita terus cepat karena momentumnya ini. Kalau enggak nanti kesempatan sudah yang berkuasa lain, orang sudah lain. Ini kita kejar. Dan yang terakhir adalah smart. Kita harus cerdas, harus inovatif, harus kreatif dan sebagainya. Ini yang 4S ini yang penting. Bukan S3 lagi sekarang. Harus S. Makanya gambarnya juga begitu. Biasanya kalau orang foto bersama itu begini ya. Ada yang begini apa lagi? Gayanya gini. Nah, begini. Nah, kalau gini itu ustadz biasanya. Ustadz, kiai, guru kalau foto begini. Kalau pejabat begini. Tukang perintah-perintah. Nah, kalau pengusaha begini. Lah, musdiklat itu saya suruh berubah. Begini fotonya ini. Kenapa? Kita ingin di atas rata-rata. Ya, filosofisnya begitu. Biar beda dengan yang lain lah. Yang gini sudah punya ustadz, yang gini sudah punya pejabat, yang gini sudah pengusaha. Apa? Diklat. Ya, insya Allah kita berusaha di atas rata-rata. Satu tingkat saja. Dimanapun kita berada, kalau kita mampu satu tingkat saja di atas rata-rata, pasti kelihatan. Satu tingkat pinternya, wah, satu tingkat cakepnya, kelihatan loh ya. Asal lebih, kalau nggak lebih nggak kelihatan. Apalagi di bawah ketenggelam nanti. Nah, bagaimana kita membuat semuanya di atas rata-rata? Ya, sekali lagi kita harus melakukan inovasi ini. Ya. Lanjut. Ya, ini, nah, ini lihat. Nggak tahu kita masuk generasi mana ini. Ya. Kalau masih hobi lagunya Oma Irama, berarti kita masih generasi baby boomer ini. Ya, ada beberapa yang saya juga termasuk penggemar lagu Oma Irama ya. Yang golongannya siapa ini? Andre, golongannya Ahmad Dhani itu sudah generasi X ini. Kalau masih hobinya seperti Agnes, ini generasi milenial. Nah, makanya ini senjang yang diajar generasi milenial, yang ngajar kolonial. Nah, ini harus kita sambung ini. Bagaimana yang ngajar cerita masa lalu, yang anak sekarang? Saya aja cerita dengan anak saya SD si protes. Aduh, ayah ini kudet katanya. Apa itu? Kurang update katanya. Dia protes anak saya udah gadget terus macam-macam. Apalagi sekolahnya pakai HP terus, sudah ahli lah. Orang tuanya sudah generasi kolonial. Nah, kita ini kalau ya jangan mengidolakan masa lalu terus. Oh, bapak dulu kita pasti ketinggalan ini. Ini generasi ini sudah beda semua ini. Kelakuannya beda, ininya beda, gaya beda, semuanya beda. Dan nanti ada generasi berikutnya setelah ini. Generasi nanti saya kasih contoh itu. Tapi kita harus pahami ini bahwa kita hidup di generasi yang berbeda. Kita treatmentnya, afirmasinya semua beda. Kalau kita tidak buat perubahan, kita tidak melakukan inovasi, sekecil apapun lakukan inovasi. Ada yang beda dengan yang dulu-dulu. Kalau sama saja pasti tidak tertarik. Masa yang kita dapatkan 30 tahun yang lalu kita ajarkan sekarang. Esensinya oke lah, boleh sama. Tetapi caranya, penyajiannya, macam-macam, ini yang harus beda. Kalau tidak berubah ya sudahlah, akan kita akan tertinggal dari itu semua. Lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya lagi-lagi saya nyampaikan fungsi diklat ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Kenapa kita concern di situ? Karena semua yang hebat, lembaga yang hebat, organisasi yang hebat, itu mesti tergantung SDM-nya di belakangnya. Ya. Saya ingat dulu ada di Malang itu ada MTS Min 1 Malang. Itu hebat sekali. Karena apa? Ternyata di belakangnya ada kepala sekolah namanya Pak Jalil. Ya. Ada yang dari Malang? Ya. Alhamdulillah. Anak saya di Malang. Dulu banyak kepala kanwil, saya ajak ke sana. Waktu saya konsultan man model, konsultan Islamic Development Bank dulu. Tetapi ternyata MTS-nya nggak maju itu. Man-nya tidak maju, yang maju hanya min-nya saja. Karena min-nya ada Pak Jalil itu. Dan buat visinya Pak Jalil itu sederhana. Kalau di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan sekarang kalau membuat visi itu kan ya, menjadi orang yang ahli imtek, macam-macam bahasanya.
Pak Jalil itu sederhana, 5 tahun yang akan datang mobil dan motor yang parkir di depan sana pindah tempat saya, itu aja. Karena yang waktu itu yang parkir di Min itu sepeda ontel dan becak, sementara di sekolah yang non muslim itu mobil dan motor. Jadi visinya udah 5 tahun yang akan datang mobil sana pindah ke sini, itu aja, nggak repot-repot. Jadi tiap bulan bisa diukur berapa banyak mobil yang mulai parkir di sini. Itu baru ukuran. Kita bukan bikin visi, kadang-kadang mumet kita sendiri. Wah, dari imtak aja. Ini kayaknya betul ya sama ini. Ya kalau betul alhamdulillah. Nah, coba nanti dipikirkan, nggak apa-apa visinya tetap begitu. Tapi bagaimanapun kita harus bisa mengukur dengan sebaik mungkin. Ternyata setelah lihat Pak Jalil hebat, saya tanya waktu itu, apa kuncinya Pak Jalil bisa hebat? Satu Mas, mau repot saja. Oh iya ya. Kita ini kalau nggak mau repot sudah nggak akan jadi. Orang lain masih tidur kita udah bangun, yang lain sudah tidur kita masih melek. Itu orang mau repot. Yang lain mau buru-buru belum datang ke sekolah, ke madrasah kita duluan. Ini cari orang-orang yang mau repot. Ini yang akan memajukan lembaga pendidikan. Sederhana, mau repot ya. Kemudian akhirnya Pak Jalil dipindah ke MTS. MTS-nya bisa hebat luar biasa. Madrasah aliyahnya nggak maju-maju di Mat 3 Malang itu. Karena beda orangnya ternyata. Habis itu Pak Jalil dipindah lagi ke aliyah. Aliyahnya jadi hebat. Sekarang Min ya, MTSN jadi kan madrasah terpadu. Anak saya kebetulan di Man 3 situ, Man 2 situ juga. Dulu saya jadi konsultannya di situ juga. Dan luar biasa sekarang. Karena apa? Tergantung itu kepala sekolah itu. Pindah hebat. Artinya apa? Lembaga yang bobrok pun kalau ditangani orang yang hebat, para inovator, para kreator, insya Allah jadi hebat. Tapi sekolah yang hebat nanti ditemu ada SDM yang jelek, ambruk. Maka supaya dapat SDM yang hebat, kita yakin perlu dikembangkan dengan namanya pendidikan dan pelatihan ini.